MotoGP 2026 bersiap memasuki babak baru yang rasanya lebih mirip episode pembuka serial drama motorsport. Penuh kejutan, penuh ketegangan, dan dipenuhi dua tokoh utama yang digadang-gadang bakal mengguncang kelas Premier sejak hari pertama mesin dinyalakan. Dunia balap sudah mulai membicarakannya bahkan sebelum musim ini dimulai. Dua rookie yang datang dari dua dunia berbeda namun sama-sama membawa aura calon raja baru. Mereka adalah Diogo Moreira, sang penguasa Moto2 2025 yang akhirnya mendarat di LCR Honda dengan kontrak 3 tahun, dan Toprak Razgatlioglu, raksasa Weldes BK 3 kali, sosok dengan style pengereman yang sampai sekarang bikin pembalap lain merinding. Namun menariknya, di tengah publik yang jelas-jelas lebih banyak menjagokan Toprak sebagai rookie paling berbahaya, mengingat reputasinya yang sudah melegenda, justru muncul satu suara berbeda yang datang dari salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah MotoGP. Alex Barros, legenda Brasil yang karirnya membentang panjang sejak era 90-an, memberikan prediksi yang cukup berani, bahkan kontroversial. Ketika semua mata tertuju pada Toprak, Barros memilih berdiri di sisi lain panggung dan menyatakan keyakinannya bahwa Rookie of the Year 2026 bukanlah pembalap Yamaha, melainkan kompatriotnya sendiri, Diogo Moreira. Dalam wawancara bersama Motosan, Barros tidak hanya memberikan pernyataan singkat. Ia benar-benar menjelaskan alasannya dengan detail, seolah sudah menyimpan kepercayaan itu sejak bertahun-tahun lalu. Ia mengaku mengikuti Moreira sejak sang rider masih anak kecil yang bermain motocross, ketika motor jauh lebih besar dari tubuhnya namun ketegasannya sudah terlihat jelas. Barros bahkan mengingat sebuah momen yang menurutnya menjadi fondasi mental baja Moreira. Dia jatuh di tikungan pertama saat balapan motocross, tapi bisa finish kedua. Dari matanya saya tahu dia tidak pernah menyerah, kenang Barros. Ada nada bangga sekaligus harapan di suara seorang mentor yang menyaksikan sendiri proses pembentukan seorang petarung sejati. Barros menilai ada sesuatu yang berbeda dalam diri Moreira, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan statistik atau timesheet. Baginya, Moreira memiliki paket lengkap, bakat yang murni, kecepatan yang stabil, dan mentalitas yang tidak retak meskipun berada dalam tekanan ekstrim. Dia sudah siap. Dalam MotoGP, kesiapan sejak awal adalah keuntungan besar, ujar Barros dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menyebut Moreira sebagai pembalap yang lahir untuk motor prototipe, bukan sekadar naik kelas, tetapi benar-benar pulang ke habitat aslinya. Menariknya, pernyataan Barros ini muncul di saat mayoritas analis memprediksi hal sebaliknya. Mereka yakin Toprak akan menjadi rookie paling mencolok di awal musim 2026, terlebih setelah penampilan luar biasa di tes Valencia. Dalam sesi itu, Toprak bukan hanya tampil percaya diri, tetapi juga menjadi rookie tercepat dengan selisih waktu yang cukup mencolok dari Moreira, lebih dari setengah detik. Bahkan para insinyur Yamaha pun mengakui bahwa adaptasi sang pembalap Turki terhadap mesin baru V4 mereka berjalan jauh lebih cepat dari ekspektasi. Sebuah sinyal bahwa Toprak mungkin benar-benar siap membuat kehebohan di kelas Premier. Namun Barros tetap tak mengubah pandangannya. Menurutnya, ada faktor fundamental yang sering dilupakan banyak orang. Toprak memang pembalap besar, penuh talenta, dan memiliki gaya pengereman paling gila dalam era modern superbike. Tetapi ia datang dari kategori yang berbeda dengan karakter motor berbeda pula. MotoGP bukan hanya soal keberanian mengerem paling dalam, melainkan memahami tingkah laku motor prototipe yang jauh lebih sensitif dan kompleks. Sementara Moreira datang langsung dari Moto2, kelas yang secara teknis merupakan jalur paling natural untuk menuju MotoGP. Alurnya bersih, proses adaptasi lebih mulus, dan seluruh dasar teknisnya sudah sesuai untuk melompat ke mesin prototipe tanpa benturan gaya yang terlalu ekstrim. Barros juga menyinggung soal kondisi teknis pabrikan yang akan menaungi kedua rookie tersebut. Ia tidak menutup mata terhadap fakta bahwa Yamaha datang ke 2026 dengan mesin baru V4, sebuah proyek besar yang masih berada pada tahap pengembangan awal. Meskipun potensi mesin ini besar, tidak ada yang bisa menjamin stabilitas performanya di paruh pertama musim. Yamaha sendiri sudah mengatakan bahwa fokus utama mereka hingga pertengahan 2026 adalah menyempurnakan motor, bukan mengejar gelar secara agresif. Sebaliknya, Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah musim 2025 yang penuh eksperimen dan kerja keras, pabrikan Jepang itu berhasil naik level dalam sistem konsesi. Kini Honda berada pada posisi yang sama dengan Aprilia dan KTM dalam hal fleksibilitas pengembangan. Motor mereka jauh lebih matang, lebih konsisten, dan memiliki basis performa yang sudah mapan. Dengan kondisi ini, Moreira secara teori akan duduk di atas motor yang lebih siap tempur dibanding Yamaha V4 yang masih mencari jati diri. Kondisi-kondisi inilah yang membuat Barros menilai Moreira punya peluang lebih besar untuk mencetak hasil yang kuat sejak awal musim. Ia tidak mengatakan Toprak akan tampil buruk,
Sama sekali tidak. Ia hanya menekankan bahwa jalur adaptasi Moreira terlihat lebih mulus, lebih linear, dan lebih cocok untuk menghasilkan konsistensi poin yang seringkali menjadi penentu penghargaan Rookie of the Year. Bahkan jika melihat tren sejarah MotoGP, mayoritas rookie terbaik datang dari Moto2, bukan dari World SBK. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, Joan Mir, Jorge Martin, semuanya datang dengan background Moto2 yang memberi mereka pondasi kuat untuk langsung bersinar. Hanya sedikit rider yang sukses menembus podium ketika datang dari Superbike, karena adaptasinya memang lebih menantang. Bukan mustahil bagi Toprak, tapi jelas perjalanannya lebih berat secara teknis. Namun tentu saja, dunia balap tidak pernah berjalan sesuai prediksi. Justru karena itulah musim 2026 terasa begitu menarik. Di satu sisi, ada Toprak, seorang warrior yang gaya berkendaranya saja sudah layak menjadi tayangan wajib bagi setiap penggemar motorsport. Setiap pengereman kerasnya bisa menjadi highlight, setiap duel wheel-to-wheel bisa menjadi bahan pembicaraan panjang di paddock. Yamaha pun memastikan bahwa proyek V4 ini dibangun sebagian besar dengan masukan dari pembalap agresif seperti dirinya. Artinya, pada satu titik, motor itu akan cocok sekali dengan style Toprak, hanya waktu yang menentukan kapan momen itu datang. Di sisi lain ada Moreira, seorang pemuda Brasil yang sejak kecil hidup di antara tanah motocross, jatuh, bangkit, dan jatuh lagi tanpa pernah kehilangan semangat. Ia naik ke MotoGP bukan dengan sorotan sebesar Toprak, tetapi dengan keyakinan diam-diam yang hanya dilihat oleh orang-orang yang benar-benar memperhatikannya sejak lama. Barros salah satunya. Ia melihat potensi besar, energi muda, dan proses pembentukan karakter yang tidak dimiliki semua rider. Moreira bukan tipe pembalap yang hanya bersinar ketika situasi ideal. Ia adalah petarung yang justru bangkit ketika situasi sulit. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and